Selamat siang and welcome back to my channel, The Bonafide Channel. Kemarin kita sudah mengetahui tanggal 18 Mei kemarin bahwa Coach Patrick Kluivert and team sudah mengeluarkan 32 pemain timnas untuk menghadapi lawan China and Jepang pada tanggal 5 Juni dan tanggal 10 Juni 2025. Dalam lanjutan ronde ke-7 dan ke-8 kualifikasi ronde ke-3 untuk World Cup 2026 untuk diadakan bulan Juni dan Juli tahun 2026. Pertandingan terakhir kita menghadapi China dan Jepang tanggal 5 dan 10. Itulah adalah laga hidup dan mati untuk timnas Indonesia. Jika kita menangkan dua pertandingan tersebut, kita langsung otomatis lolos ke Piala Dunia ke Amerika Serikat. Surat undangan terbuka dari Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko. Kita sudah dibuka pintu selebar-lebarnya oleh negara tersebut. Jadi saya akan nanti memberikan tips, tapi itu rahasia kita ya. Di tips dan prediksi strategi saya untuk bisa memudahkan kita untuk mengalahkan China dan Jepang tanggal 5 dan tanggal 10 Juni 2025. Tapi sebelum itu saya akan mencoba kembali mengulas yang 32 pemain tersebut yang dipanggil oleh Coach Patrick Kluivert and team untuk menghadapi China dan Jepang. Oke, mulai yang pertama kita mulai dari penjaga gawang, oke teman-teman. Yaitu dari penjaga gawang itu Hernando Ari, Martin Paes, debutan baru Reza Arya, Emil Eudero dan Nadeo Arganoinata. Backnya Jesse Hapner, Mes Hilgers, Jay Itses, Jordi Amat, Rizky Ridho, Saint Patinama, kembali Yance Sayuri, Calvin Verdong, Pratama Rahan, Dan James, Kevin Dix, Jacob Sayuri, Sandy Walsh, Eliano Renders, dan Asnawi Mangkualam. Kita mulai ke gelandang. Itu Tom Haye, Ricky Kembuaya, Marcelo Ferdinand, Ivar Jenner, J. Paulo Pesci, Nathan Choaon. Penyerang ada nama baru lagi. Nama yang untuk kembali lagi yaitu pertama Septian Bagaskara, Ramadan Sananta, Stefano Lillipali, Ole Remani, Rafael Strike, and Egy Maulana Fikri. Itu adalah 33 pemain yang dipanggil oleh Garuda Calling oleh Coach Patrick Kluivert and team, oleh Coach Patrick Kluivert, Coach Danny Lanzard, Coach and tim kepelatihan timnas Indonesia. Kita melihat lagi ada nama pemanggilan pemain baru, yaitu yang Reza Arya sebagai penerus, kiper yang baru berusia umur 21 tahun. Terus kembali lagi kita melihat Yance and Jacob Sayuri dipanggil setelah Piala Asia waktu lawan Jepang. And bukan nama baru, yaitu Stefano Lillipali yang sudah lama tidak dipanggil lagi sewaktu kita melawan Turkmenistan waktu tahun kemarin. Sayang sekali lagi juga nama-nama seperti Elkan Bagot itu berpotensi tapi tidak dipanggil. Kita sudah mengetahuinya dari PSSI, dari orang PSSI, karena bahwa Elkan Bagot fokus untuk di klubnya, jadi dia tidak bisa dipanggil untuk Garuda Calling untuk menghadapi China dan Jepang tanggal 5 Juni dan tanggal 10.
uh, dalam 33 pemain ini yang masuk DSP itu 23 pemain yang didaftarkan untuk menghadapi Cina tanggal 5 tersebut. Saya tidak mau menduga-duga, tetapi saya percayakanlah kepada Coach Patrick Kluivert DSP-nya. Oke. Nanti kita buat waktu tenang aja, kita buat starting 11 dan prediksi bagaimana strategi yang cocok untuk menghadapi Cina dan Jepang. Kelebihan kita dan kurang kita, kelebihan Cina dan kekurangan Cina. Itu bisa kita bedah satu persatu supaya kita bisa mengetahui strateginya. Untuk kali ini nanti kita buat strateginya. Terima kasih. Saya sudah membuat video bagaimana cara atau Garuda Calling yang dibuat oleh Coach Patrick Kluivert pada tanggal 18 Mei kemarin. Sekarang saya akan sedikit memprediksi atau sedikit memberi masukan kepada Coach Patrick Kluivert and tim, Coach Alec Pastur dan Coach Denny Lanzat, susunan formasi yang akan digunakan untuk menghadapi Jepang tanggal 5 Juni dan Jepang di Tokyo atau di Yokohama atau di tempat Jepang tanggal 10 Juni. Saya akan memberikan sedikit informasi dan sedikit cara untuk menghadapi Jepang dan Cina. Oke. Selamat menyaksikan. Ini adalah prediksi dan masukan starting 11 Indonesia untuk menghadapi skuad China untuk tanggal 5 Juni 2025 ini. Hari Kamis 2 minggu lagi. Oke, saya akan memberikan formasi 3-4-3 dengan absennya Martin Paes. Saya bacakan kiper kepada Emil Audera Mulyadi. Kiper kelahiran Lombok tersebut sudah membuktikannya di kelas seri B yang akan hampir mempromosi ke seri A, dan kemampuannya pada satu pertandingan, kalau lebih bagus akan dilanjutkan 2 pertandingan, kemampuannya bisa untuk memberikan perlindungan clean sheet. Saya jamin bisa clean sheet gawang timnas Indonesia saat menghadapi China. Dan kiper Emil Audera Mulyadi, pria kelahiran Lombok. Terus di depannya saya percayakan 3 back, yaitu Jade Ses sebagai back tengah, Rizky Ridho sebagai back kanan, Justin Hubner sebagai back tengah bagian kiri. Kenapa saya memilih 3 orang tersebut? Karena 3 orang tersebut sudah memiliki chemistry yang sangat kuat sebagai di lini pertahanan timnas Indonesia. Chemistry yang kuat dan mereka sering menang dalam duel-duel udara maupun di duel-duel bawah. Sliding tackle mereka bersih-bersih. Dan saya sarankan kepada Justin Hubner supaya tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran keras atau pelanggaran yang ceroboh atau pelanggaran yang keras di kotak penalti kita. Kenapa? Karena kemampuan China tersebut, waktu kita menghadapi China di Xinjiang atau di China tersebut, kita kewalahan atas tendangan bola mati yang dipermainkan oleh China. Saya sarankan kepada Justin Hubner tidak melakukan kesalahan-kesalahan konyol atau melakukan pelanggaran-pelanggaran di kotak penalti atau melakukan blunder di pertahanan kita sendiri. Di depannya saya percayakan kepada empat orang di lini tengah timnas Indonesia. Sebagai sang jenderal lini tengah, saya percayakan kepada Tom Haye, ditemani oleh Joey Polopesi.
Joe Pelopesi kan sudah terbukti waktu menghadapi Bahrain. Joe Pelopesi melakukan tugasnya dengan baik di lini tengah. Opsinya saya berikan ada 3 sih sebenarnya. Nih dengan opsi yang pertama, Joe Pelopesi. Di sisi kanan saya percayakan kepada Kevin Dix atau Sandy Walsh. Saya dengar-dengar Kevin Dix dan Sandy Walsh itu sekarang mengalami cedera. Kalau tidak mereka bisa berdua, saya percayakan kepada Yakob Sayuri. Kepada Yakob Sayuri atau Yance Sayuri bersaudara untuk mengisi back di posisi back kanan Indonesia. Sedangkan back kiri Indonesia saya percayakan untuk pada Kelvin Verdong. Kelvin Verdong, karena Kelvin Verdong tidak punya saingan yang semapan untuk di lini kiri timnas Indonesia. Bagian depan atau penyerang, saya rekomendasikan dan sudah tahu pilihan utamanya itu kepada Ole Romoni. Ole Romoni mempunyai kemampuan di lini tengah yang sangat mumpuni, yang sudah terbukti saat 2 golnya saat menghadapi Australia dan Bahrain. Dia mencetak satu gol di antara 2 pertandingan tersebut, 1 gol menghadapi Australia dan 1 gol kita menghadapi Bahrain di GBK. Yang nama kejutan yang diberikan oleh Coach Patrick Kluivert and team, kembali lagi welcome back kepada Stefano Lillipali yang sudah lama absen. Saat Indonesia dia pernah bertanding saat Indonesia menang atau tanding terakhir lawan Turkmenistan pada tahun 2000 Oktober 2024 atau sebelum Piala Asia. Stefano Lillipali dipanggil Coach Sintayong. Setelah itu Piala Asia kombinasi ronde kedua, sehingga saat kemarin tidak panggil lagi. Sekarang dipanggil lagi Garuda Calling oleh Coach Patrick Kluivert and team. Stefano Lillipali ditemani oleh Eliano Renders di sebelah kiri. Sebelah kanan penyerangan timnas Indonesia, saya percayakan kepada Yakob Sayuri. Kalau Yakob Sayuri dipindahkan ke back kanan timnas Indonesia, saya percayakan lini depan tersebut terhadap Malik Rizaldi dan opsinya yang kedua yaitu adalah Egy Maulana Fikri. Kita sudah mengetahui bahwa Malik Rizaldi sudah memainkan peran yang sangat baik waktu kita menghadapi Bahrain di Bahrain tersebut. Kita sempat unggul 3-2 terhadap Bahrain, tetapi karena wasit yang tidak fair atau melakukan kecurangan, sehingga kita terhadap Bahrain itu kita cuma mendapatkan 1 poin atau berbagi angka dengan Bahrain. Opsi yang kedua saya berikan kepada Egy Maulana Fikri. Yang kita sudah ketahui juga, si Egy Maulana Fikri adalah striker lokal yang sangat subur pada musim ini. Dia mencetak 13 gol pada musim ini. Dia bersanding dengan striker-striker asing yang dimiliki oleh klub-klub Liga 1 yang dimiliki oleh klub Liga 1. Semen Padang strikernya asing, Bruno Gomez, Cornelius Stewart. Terus Arema lagi yang punya pemain asing strikernya di lini depannya. Di Dewa United lah yang mempunyai satu striker sebagai Messi-nya Indonesia, yaitu kepada Egy Maulana Fikri yang sebagai mempunyai julukan gocekan kelok 9 yang bisa menari-nari di lini depan, lini belakang pertahanan lawan, sehingga bisa mengocek-ngocek, sehingga bisa menerobos, bisa menusuk, dan bisa mengoper, dan bisa mengusut, dan bisa mencetak gol untuk timnas Indonesia. Itulah kemampuan kepada Egy Maulana Fikri sebagai penyerang. Jadi opsi pertama ini saya berikan secara skemanya, secara skemanya. Dengan opsi pertama ini kita menggunakan opsi pertama.
kita sudah ketahui waktu kita menghadapi China, waktu Indonesia menghadapi China di Cina, di Kuansing atau di kota Cina tersebut, kita kawalan dengan set piece yang dimiliki oleh China. Kita kebobolan 2 gol melalui melalui corner yang sangat berbahaya dan 1 melalui serangan balik waktu Mesligers gagal untuk menghalau bola ketika penyerang China menyerang ke pertahanan Indonesia. Dengan skema pertama, Emil Edero pasti akan pertahanan terakhir timnas Indonesia. Di depannya 3 back tersebut. Tom Haye akan mendistribusikan bola ke depan dengan sangat baik dan sangat cermat dan efektif dan efisien kepada penyerang timnas Indonesia ke pertahanan timnas China. Akan mendistribusikan bola ke depan antara ke penyerang kiri, ke penyerang tengah atau penyerang kanan timnas Indonesia. Saya sarankan juga kepada coach Patrick Kluivert and coach Alex Pastoor and Tini Lanzat supaya kita mengefektifkan sekecil mungkin di pertahanan kecil, opsi kecil, pertahanan kecil yang kita miliki di pertahanan China. Saya lihat disitulah kelemahan China untuk di lini pertahanan China kurang efektif dan kurang efisien. Fisiknya mereka juga agak lemah dari fisik pertahanan timnas Indonesia, fisik ala Asia Timur. Sehingga kekuatan fisik mereka saya lihat waktu menghadapi Indonesia di China kurang mumpuni. Kita kemampuannya itu. Satu, kita memiliki kemampuan fisik yang melebihi daripada kekuatan fisik dari China di Asia Timur itu, negara di Asia Timur itu. Yang kedua, kita harus tadi yang saya bilang efektif. Kalau bisa kita jangan terlalu lama megang bola. Kalau ada kesempatan untuk meng-shoot dari luar kotak penalti, lakukanlah shoot itu, tapi jangan melambung tinggi ke atas. Coba lakukan ke gawang, kalau bisa ke pojok kanan tiang dalam timnas, ke pojok gawang timnas China itu yang dikawal timnas China. Atau jangan melambung, kalau bisa jangan melebar. Pidiklah yang tidak bisa dicangkul kiper. Yang kalau bisa di lini kedua, kalau buntu di penyerang timnas Indonesia, buntu, kalau bisa opsinya yaitu saya berikan informasinya, dari lini kedua kalau bisa shooting sekeras mungkin yang tidak bisa di area dijangkau oleh kiper, entah ke pojok kiri atas, pojok kanan atas, pojok kiri bawah, pojok kanan bawah, dengan berbagai teknik, dengan cara berbagai curve atau shootingan keras meroket atau apapun. Pokoknya melakukan kreativitas semaksimal mungkin sehingga kita bisa membongkar pertahanan China. Yang saya bisa bilang bahwa waktu ini bisa menghadapi China, mereka akan melakukan taktik parkir bus, sehingga mereka akan menumpuk sebanyak-banyak pemain di depan gawang China tersebut, sehingga kita harus bisa melakukan kreativitas semaksimal mungkin, setinggi mungkin, sehingga kita bisa membobol gawang China. Dengan kalau bisa kita bisa unggul dengan cepat dahulu, 1 gol atau 2 gol di babak pertama, kita bisa mencuri gol tersebut di babak pertama. Fokus pertahanan, saling menjaga koordinasi, komunikasi dan intelijensi, sehingga kita bisa dapat kemenangan di tanggal 5 Juni tersebut, sehingga kita membuka lebar-lebar untuk lanjut ke Piala Dunia Amerika Serikat tanggal 5 sampai tanggal 2 Agustus 2026 yang dimainkan di Amerika Serikat, Meksiko dan Kanada. Itu peran dari Tom Haye dan Choi Pelopesi di lini tengah, sehingga penyerang-penyerang timnas Indonesia dengan opsi pertama yaitu Oleh Meroni, Yaakob Sori, Malik Saldi,
atau Hegemona Fikri sebelah kanan, atau Stefano Lillipali atau Lionel Hernandez itu harus bergerak secara mobile, harus komunikatif di depan sehingga tidak ada pertabrakan saat kita menyerang ke pertahanan China. Kalau bisa, saya sarankan satu lagi, kalau bisa oleh Romani atau Malik Rizaldi atau Hegemona Fikri sebelah kanan itu bisa menarik 2 atau 3 back lawan atau pemain lawan untuk mendekat ke dirinya, sehingga pemain kawan itu bisa dapat luasa atau luang yang besar untuk bisa men-shooting atau memberikan gol untuk timnas Indonesia. Waktu kita lihat waktu melawan Bahrain tersebut, oleh Romani bebas dari penjagaan sehingga dia bisa mencetak gol ke pertahanan, ke gawang Bahrain yang dijaga oleh kiper Bahrain tersebut. Sedangkan tugas back yaitu Jason Hammer, Jair Ses dan Eskrido yaitu untuk menjaga kedalaman skuad pertahanan timnas dengan kokoh sehingga kita tidak bisa ditembus melalui udara, tanah atau kontroversi yang mereka lakukan. Saya yakin waktu kita menghadapi China, mereka akan melakukan segala cara, melakukan kontroversi, melakukan diving dan segala macam cara untuk membuat mereka keuntungan dan mereka membuat mereka kemenangan. Kita harus mewaspadai itu dan mewanti-wanti tersebut supaya tidak melakukan gerakan-gerakan yang ceroboh atau melakukan gerakan konyol yang sehingga membuat kerugian untuk timnas Indonesia. Itu tugasnya Justin Hunter dan Jerises dan Eskrido untuk saling berkomunikasi di lini pertahanan timnas Indonesia supaya tidak ada keliruan atau tidak ada miskomunikasi di pertahanan timnas Indonesia. Sedangkan Kevin Verdong tugasnya untuk membantu penyerangan dan membantu untuk pertahanan di sisi kiri. Kalau bisa Kevin Verdong membuat passing-passing yang sangat memanjakan oleh penyerang-penyerang timnas Indonesia. Kevin dan Sandy Walsh sebelah kanan. Kalau mereka cedera, saya sarankan memberikan opsi kepada Yaakob Sauri sebagai untuk mengisi bek kanan timnas Indonesia. Itulah opsi pertama. Kevin Dix dan Sandy Walsh atau siapapun yang di bek kanan harus bisa mengkomunikasikan antara bek tengah, center back, Jason Hamner, Jerises dan Eskrido, dan harus bisa mengkomunikasikan kepada Gio Pelupesi dan Tom Haye untuk menyerang. Bagaimana skema yang bagus untuk mencetak gol, untuk menyerangan seefektif mungkin dan secepat mungkin. Karena itulah kalau bisa dalam waktu 3 atau 4 detik bola yang berada di lini pertahanan Indonesia harus bisa dengan cepat 3 atau 4 detik untuk pertahanan lawan dan bisa untuk mencetak gol. Itu harus bisa melakukan transisi positif dengan sangat cepat 3 detik atau 4 detik ke pertahanan lawan. Dan sebaliknya, jika Cina menyerang balik, kita harus bisa melakukan transisi negatif yang sangat cepat sehingga kita akan menanggulangi serangan balik China tersebut. Saya pasti memastikan tersebut bahwa China taktiknya adalah dengan pertama yaitu mereka akan melakukan parking bus dengan melakukan mengumpulkan sebanyak pemain di depan gawang dan melakukan serangan balik secepatnya saat mereka menyerang balik. Itu saya lihat pada saat mereka di kualifikasi ronde ketiga ini, saat mereka menghadapi Jepang, Bahrain, Arab Saudi dan Australia. Kita harus mewaspadai serangan balik mereka tersebut. Kita sempat waktu kita menghadapi China, kita sempat keteteran saat mereka melakukan serangan balik. Saya sarankan kepada Coach Peter Klepper untuk mewaspadai dan mewanti-wanti penyerang balik mereka tersebut yang sangat kita membuat keteteran dan sangat susah keteteran tersebut. Saya sangat mewanti-wanti dan mewaspadai kepada Coach Peter Klepper dan untuk menyarankan kepada Coach Peter Klepper dan Coach Alex Pastor untuk mewanti-wanti serangan balik China tersebut.
kita sudah terbukti keteteran waktu serangan balik China itu. Pada waktu Indonesia di China, kita sangat keteteran terhadap serangan balik tersebut. Itu adalah opsi pertama. Yang opsi kedua itu, jika Tom Hayek sudah kelelahan di babak kedua, yang opsi kedua yaitu Tom Hayek, jika mereka sudah kelelahan di menit 60 ke atau 70, masukkan sang gelandang dari timur, yaitu Kakariki Kambuaya. Kita sudah terbukti atau sudah melihat penampilan yang sudah diberikan atau ditampilkan oleh Kakariki Kambuaya, sang lini tengah. Saya kira dia Jude Bellingham versi keduanya, Jude Bellingham 2.0. Kenapa? Saya lihat kemampuannya secara langsung di GBK saat menghadapi Bahrain, kemampuan sangat fleksibilitas. Bisa dia mengumpan bola kepada Elliot Renders dan hampir mencetak gol jika dia lebih tenang di depan gawang dan tidak terburu-buru untuk menyepakkan bola di depan gawang tersebut. Opsi kedua yaitu kepada Kakariki Kambuaya di sebelah kanan, di back mengawani Joey Polopesi sebagai penyambung dan jembatan di lini tengah timnas Indonesia antara pertahanan dan menyerang timnas Indonesia. Setelah itu, dan saya sarankan sekali lagi bahwa lini depan timnas Indonesia itu harus bisa sekreatif mungkin dan semobile mungkin supaya bisa mengacak-ngacak dan memusingkan pertahanan China. Saya berikan satu saran yang efektif. Kita harus bisa menaikkan emosi, mengacaukan mental China supaya mereka tidak fokus dalam pertandingan ini, sehingga kita bisa mendapatkan 3 poin penuh untuk pertandingan untuk menghadapi China. Nanti setelah menghadapi China, saya akan memberikan opsi lagi, opsi-opsi dan masukan yang terbaik untuk kepada Coach Peter Clever dan Coach Alex Pastor untuk menghadapi Jepang di Jepang tanggal 10 Juni tersebut. Dan saya berharap bisa dapat 3 poin juga. Tapi fokus satu-satu dulu. Kita fokus untuk menghadapi China dengan informasi dan masukan yang saya berikan. Semoga bisa didiskusikan lagi bersama tim Coach Alex Pastor, Denny Lanzar, sama Peter Clever, bisa diskusikan lagi bagaimana cara mengeksekusi informasi atau masukan yang saya berikan ini yang dieksekusi di lapangan tersebut. Semoga bisa dilakukan eksekusi dengan benar, dengan benar dan tepat, supaya kita dapat meraih kemenangan pada tanggal 5 Juni 2025. Mungkin saya bisa perginya, antara pergi atau tidaknya terserah Tuhan. Tanggal komposisinya mungkin bisa 60%, 40% saya bisa pergi, tapi itu saya pasrah kepada Tuhan. Kalau tidak bisa, saya secara raga tidak saya ada di sana, tapi secara jiwa saya ada di sana untuk mendukung kalian, untuk bisa mendukung kalian, mensupport kalian secara jiwa supaya kita dapat meraih kemenangan. Opsi pertama dan opsi kedua, itulah masukan dari saya, memberikan informasi dan memberikan masukan supaya bisa dieksekusi dengan baik sehingga kita dapat meraih 3 poin penuh pada saat tanggal 5 Juni. Mudah-mudahan kita meraih kemenangan dan Tuhan memberkati. Bravo Timnas Indonesia.